Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, tabi'un. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Suci Ibu Samiati SPD, yang kami hormati Kepala Sekolah SD Negeri 9 Rawajitu Utara, yang kami hormati Kepala Sekolah SD Negeri 8 Rawajitu Utara, yang kami hormati Kepala Sekolah SD Negeri 13 Rawajitu Utara, yang kami hormati Kepala Sekolah SD Negeri 7 Rawajitu Utara, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 9 Suci, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan karunia dan nikmatnya pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul dalam rangka gelar karya P5 di halaman SMP Negeri 9 Suci. Salawat beserta salam semoga terlimpahkan kehadiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang kami hormati, mohon izin saya Ridho Saputra Dan saya Rahma Ainita akan memandu prosesi gelar karya P5 dengan tema kearifan lokal yang tadi sudah dibuka secara resmi oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Mesuji Ibu Saniati SPD dalam apel pembukaan. Perlu kami sampaikan sekali lagi bahwa gelar karya ini adalah gelar karya yang kedua pada tahun pelajaran 2024-2025. Dan gelar karya pada hari ini adalah gelar karya dari dua kegiatan, yaitu tarian daerah dan masakan daerah, dengan mengambil tema kearifan lokal yang dilaksanakan oleh siswa-siswi kelas 7 dan kelas 8. Dan marilah kita buka prosesi ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang kami hormati, langsung saja mari kita saksikan bersama tarian-tarian daerah dari perwakilan masing-masing kelas. Sabar Kak Dido, ada yang terlewat nih. Di tengah-tengah kita ini ada tamu istimewa loh. Siapa tuh? Itu adik-adik dari SD. Oh iya, lupa. Yuk kita sapa dulu. Selamat pagi adik-adik SD. Selamat datang di sekolah kami. Selamat menikmati acara-acara ini ya. Semoga berkesan. Dan sampaikan salam kami ke teman-teman yang ada di sekolah ya. Terima kasih. Karena, tapi rasanya saya sudah tidak sabar lagi nih. Pengen menyicipi makanan-makanan daerah. Pasti enak tuh rasanya. Sabar Kak Dido, kita saksikan dulu tarian-tarian daerahnya. Jangan khawatir, sudah tak bawakan uang saku nih. Nanti Kak Dido tak bikin jajan. Wah, baik banget kamu. Baiklah kalau begitu, yuk kita saksikan dulu adik-adik kita yang akan tampil menari. Hadirin sekalian, mari kita saksikan Tari Punjabi Banyuwangi, penampilan dari kelas 7A. Inilah Tari Punjabi Banyuwangi. Tepuk tangannya meriah untuk kelas 7A. Tari Punjabi adalah tari yang tradisional asal Banyuwangi, Jawa Timur, karya Sayyid Susianto yang diilhami dari gerak-gerak spesifik seorang penari gandrung. Tarian ini menampilkan keunikan gerakan dan dikembangkan melalui tata gerak, musik iringan dan busana yang khas Banyuwangi. Tarian ini dibawakan oleh Sakila Putri, Putri Maikasari, Nesya Yesiana Dewi, Putri Fitriani, Eka Riana, Ayu Ramadhani, Nita Amelia.
Selanjutnya, dari Muli Sigara Lampung, penampilan dari kelas 7B. Inilah
Hari Muli Sigelandu. Tepuk tangan yang meriah untuk kelas 7B. Tari Manis Sigelandu adalah sebuah tari daerah kreasi yang menggambarkan keindahan dan penghormatan gadis-gadis Lampung yang sedang berhias dengan sigar emas sebagai simbol penghormatan ini. Bagaimana gadis Lampung mempersiapkan diri dengan sigar emas, simbol status dan keindahan untuk berbagai acara penting. Tarian ini sering ditampilkan dalam berbagai acara pertunjukan seni dan bahkan sebagai bagian dari prosesi penyambutan. Tari Manis Sigar juga menjadi bagian dari upaya melestarikan dan mengembangkan budaya Lampung melalui seni tari. Tarian ini dibawakan oleh Silvia Dinda Nayuri, Moza Olivia, Meika Putri, Diandra Pradita Dewi, Anissa Rahmati Zahra. Ada punya aku Pak. Ini loh. Oh sininya.
penampilan dari kelas 7C. Inilah tari puspita, tepuk tangan yang meriah untuk kelas 7C. Tari puspita adalah sebuah tarian yang menggambarkan sekelompok anak muda yang menyambut tamu dengan rasa hormat dan ramah sambil melakukan gerakan berirama seperti menabur bunga. Tarian ini diciptakan bersama pada tahun 1981 oleh Wiwayat Widya, penata tari, dan Nyoman Linda, penata musik. Tari puspita atau lebih tepatnya tari puspalesti adalah tarian Bali yang memiliki ciri khas tersendiri. Gerakan-gerakan dalam tari ini dirancang sedemikian rupa untuk menggambarkan rasa hormat dan keramahan dalam menyambut tamu. Tarian ini dibawakan oleh Suciati, Yana Permatasari, Keila Rana Wijayanti, Najwa Istiqomah, Rizka Amelia, Eva Nurjana. Kan kurang pas kan? Sekarang ini
Beri aplaus meriah untuk kelas 7C. Selanjutnya, tari canggut, penampilan dari kelas 8A. Inilah tari canggut, tepuk tangan yang meriah untuk kelas 8A. Tari canggut adalah tari tradisional Lampung yang menggambarkan berbagai aspek kehidupan dan kebudayaan masyarakat Lampung, khususnya yang berada pada. Tarian ini sering ditampilkan dalam rangkaian upacara adat atau budaya seperti pernikahan, panen atau naik tata adat. Tari canggut memiliki makna yang dalam, menyimbolkan rasa syukur, kebersamaan dan harapan masyarakat Lampung. Tari canggut juga menjadi ajang pergaulan dan hiburan bagi masyarakat Lampung. Tari canggut biasanya ditampilkan pada malam hari setelah upacara utama. Sebagai begal cacak pepadu, penari yang biasanya terdiri dari muda-mudi Lampung mengenakan pakaian adat yang khas. Gerakan tari canggut memiliki ciri khas yang unik dan penuh makna seperti gerakan sembah, nui melayang, iga ngetir, rebah pohon, pincak dan nui tabak. Tarian ini dibawakan oleh Octavia Damayanti, Intan Nurani, Luciana Sari, Septia Hati, Vivi Ameliani Elbendi.
Inilah penampilan terakhir. Dari Rorong Eagle penampilan dari kelas 8B. Kita sambut. Inilah tari Rorong Eagle. Tepuk tangan yang meriah untuk kelas 8B. Tari Rorong Eagle menceritakan perjalanan seorang remaja yang tumbuh dewasa, menggambarkan kelembutan dan semangat yang dimilikinya. Tari ini merupakan tari daerah kreasi baru yang menghubungkan budaya Jawa Barat dan Yogyakarta. Perpaduan budaya daerah ini dengan begitu apik dihadirkan unsur berat dan unsur lainnya. Tarian ini dibawakan oleh Alia Hanifah, Rasa Arifah Sofia, Salwa Nabisa, Ahmad Saifuddin, Chandra Riki Saputra, Muhammad Bahur. Ayo kok motifnya parang gitu lah bendo.
Karido, saya bangga rasanya adik-adik kita ternyata sangat luar biasa, kreatif dan punya bakat seni. Iya kak, saya yakin yang lain juga punya bakat dan prestasi yang lain. Semangat adik-adik semua, SMP Negeri 9 memang oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya laporan dari masing-masing ketua kelompok masakan khas daerah untuk menyampaikan laporannya. Kita panggil yang pertama, kelompok kue Iwal dari kelas 7A di bawah bimbingan Bapak Sofian Amri SPD. Mana suaranya? Kelompok kue Iwal, beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok kue Iwal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu guru dan teman-teman sekalian, saya perwakilan dari kelas 7A akan menyampaikan hasil kerja kelompok membuat makanan khas daerah, yaitu iwel-iwel. Iwel-iwel adalah kue tradisional yang memiliki arti khusus dalam berbagai tradisi di Jawa. Kue ini terbuat dari bahan-bahan sederhana seperti tepung ketan, kelapa parut, dan gula Jawa. Pembuatannya melibatkan pembungkusan adonan dengan daun pisang, lalu dikukus hingga matang. Bentuknya menyerupai bongkok atau dengan sedikit sentuhan bulat dan memiliki aroma yang khas. Makna filosofis, iwel-iwel memiliki makna filosofis yang mendalam, terutama dalam keselamatan bayi. Kata iwel-iwel sendiri berasal dari bahasa Jawa, yaitu cemiwel, yang berarti menggemaskan dan menyenangkan. Keberadaan kue ini dalam keselamatan bayi merupakan simbol harapan dan doa orang tua agar kelak anaknya menjadi pribadi yang menyenangkan dan mudah bergaul. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kelompok bubur sumsum dari kelas 7B di bawah bimbingan Ibu Susnyali SPD. Kita cek dulu, mana suaranya? Kelompok bubur sumsum. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok bubur sumsum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu guru dan teman-teman sekalian,
sekalian, saya perwakilan dari kelas 7B akan menyampaikan hasil kerja kelompok membuat makanan khas daerah, yaitu bubur sumsum. Bubur sumsum adalah makanan penutup tradisional Indonesia yang terbuat dari tepung beras dan santan. Disajikan dengan siraman kuah gula merah, teksturnya lembut dan rasanya gurih. Manisnya menjadikannya favorit di berbagai daerah, terutama di Jawa. Makna dan filosofi. Nama bubur sumsum berasal dari warna putih bubur yang menyerupai sumsum tulang. Dalam budaya Jawa, bubur ini sering disajikan sebagai ungkapan terima kasih setelah hajatan, seperti pernikahan atau khitanan. Tradisi ini dikenal dengan istilah sumsuman, di mana bubur dibagikan kepada mereka yang membantu acara sebagai simbol penghargaan dan pemulihan tenaga. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kelompok kue lapis dari kelas 7C di bawah bimbingan Ibu Susi Farida SPD. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok kue lapis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu guru dan teman-teman sekalian, saya perwakilan dari kelas 7C akan menyampaikan hasil kerja kelompok membuat makanan khas daerah, yaitu kue lapis. Kue lapis adalah salah satu kue tradisional khas Indonesia yang terkenal dengan tampilan berlapis warna-warni dan tekstur kenyal, terbuat dari campuran tepung beras, tepung kanji, santan, gula, garam, dan pewarna makanan alami seperti pandan atau sirup mawar. Kue ini dibungkus secara bertahap, lapis demi lapis, hingga membentuk struktur berlapis yang cantik. Makna filosofi, kue lapis tidak hanya sekedar kudapan manis, tetapi juga memiliki makna simbolis dalam budaya Indonesia. Lapisan-lapisannya melambangkan harapan akan kehidupan yang berjenjang dan penuh warna. Kue ini sering disajikan dalam berbagai acara penting, seperti pernikahan, perayaan hari besar, dan sebagai hidangan khas saat lebaran atau Imlek. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kelompok kue apem dari kelas 8A di bawah bimbingan Ibu Gesti Prastiwi SPD. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok kue apem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu guru dan teman-teman sekalian, saya perwakilan dari kelas 8A akan menyampaikan hasil kerja kelompok membuat makanan khas daerah, yaitu kue apem. Kue apem adalah kudapan tradisional Indonesia yang terbuat dari campuran tepung beras, santan, gula, dan tempe. Kemudian difermentasi dan dimasak dengan cara dikukus atau dipanggang. Teksturnya lembut dan berongga, dengan cita rasa manis legit yang khas. Filosofi dan tradisi dalam budaya Jawa, kue apem melambangkan permohonan ampunan dan pengampunan. Kata apem diyakini berasal dari bahasa Arab afwan atau afun yang berarti ampunan. Oleh karena itu, kue ini sering disajikan dalam acara keagamaan seperti megangan menjelang Ramadan, serta dalam tradisi syukuran dan tolak bala.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir, inilah kelompok kue jadah dari kelas 8B di bawah bimbingan Bapak Semadi SPD. Mana suaranya kelompok kue jadah? Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok kue jadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu guru dan teman-teman sekalian, saya perwakilan dari kelas 8B akan menyampaikan hasil kerja kelompok membuat makanan khas daerah yaitu jadah. Jadah adalah makanan tradisional Jawa yang terbuat dari beras ketan dan kelapa parut. Bukan sekedar kudapan lezat, tetapi juga syarat akan makanan filosofis yang mendalam dalam budaya Jawa, khususnya dalam konteks pernikahan adat. Filosofis jadah dalam pernikahan adat Jawa. 1. Simbol kekompakan dan keutuhan rumah tangga. Tekstur lengket dari beras ketan dalam jadah melambangkan harapan agar pasangan ini senantiasa hidup rukun, kompak, dan tidak mudah terpisahkan dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. 2. Pelajaran kesabaran dan ketekunan. Proses pembuatan jadah yang memerlukan waktu lama dan kesabaran ekstra mencerminkan pentingnya kesabaran dan ketekunan dalam membangun rumah tangga. Hal ini mengajarkan bahwa dalam kehidupan berumah tangga, pasangan harus saling mendukung dan tidak mudah menyerah menghadapi tantangan. 3. Lambang kesucian dan pengendalian diri. Warna putih pada jadah melambangkan kesucian, mengingatkan pasangan untuk menjaga kemurnian hati dan niat dalam menjalani kehidupan bersama. Selain itu, sifat lengket dari ketekunan juga dianggap sebagai simbol pengendalian diri dan introspeksi, mendorong pasangan untuk selalu mawas diri dan menjaga keharmonisan hubungan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, kita beri aplaus yang meriah untuk semua kelompok. Lempar Pak. Lempar. Bapak Ibu dan tamu undangan sekalian, inilah hasil karya anak-anak kelas 7 dan kelas 8 yang telah berkolaborasi oleh wali kelasnya masing-masing. Ada beberapa aneka masakan khas yang sudah siap saji pada pagi hari ini. Nanti para tamu undangan, para bapak kepala sekolah dan tamu undangan, mohon nanti bisa untuk berkenan mencicipi hasil karya anak-anak setelah selesai acara ini. Sesi foto untuk hasil karya sudah Pak. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati,
Usai sudah prosesi gelar karya kelima pada pagi hari ini. Selanjutnya, dengan hormat kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Mesuji, diikuti Bapak Ibu Dewan Guru dan tamu undangan. Untuk dapat meninjau bazar makanan khas daerah, kami selaku pemandu acara mohon maaf atas segala kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.